Baru-baru ini, dunia dikejutkan oleh tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air di Korea Selatan, menewaskan 179 orang. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa meskipun teknologi penerbangan semakin maju, risiko tetap ada. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apa saja tragedi penerbangan terbesar yang pernah terjadi di tanah air? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kasih Paham Yuk ini agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kali ini, kita akan membahas daftar kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia sepanjang sejarah. Siapkan dirimu, karena ceritanya akan penuh pelajaran dan emosi. Let's go! Indonesia, dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki sejarah panjang di dunia penerbangan. Sejarah penerbangan Indonesia dipenuhi dengan cerita penuh hari yang sulit dilupakan. Salah satu peristiwa yang masih membekas adalah Garuda Indonesia penerbangan 152 yang jatuh di Sibolangit, Sumatera Utara pada 26 September 1987. Pesawat Airbus A320B Ponta ini menabrak hutan lebat dalam perjalanan menuju Bandara Polonia, Medan. Kabut tebal membuat pilot kehilangan orientasi, dan kesalahan komunikasi dengan menara kontrol menjadi penyebab utama tragedi yang merenggut 234 nyawa ini. Peristiwa ini adalah kecelakaan penerbangan paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Namun, Garuda Indonesia juga menghadapi cobaan besar lainnya. Pada 16 Januari 2002, ketika penerbangan 421 terpaksa melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo. Pesawat Boeing 737-300 ini kehilangan daya di kedua mesinnya akibat cuaca buruk yang ekstrem. Pilot berhasil mendaratkan pesawat di sungai, menyelamatkan sebagian besar penumpang, meskipun satu pramugari kehilangan nyawanya. Insiden ini menunjukkan kemampuan luar biasa para pilot Garuda, tetapi juga menjadi peringatan akan risiko cuaca ekstrem dalam dunia penerbangan. Tak hanya itu, kota Medan kembali menjadi saksi tragedi, memilukan pada 5 September 2005. Mandala Airlines penerbangan Korsunimil 1 jatuh di kawasan permukiman setelah gagal lepas landas dari Bandara Polonia. Pesawat Boeing 737-200 itu menabrak rumah-rumah warga, menewaskan 149 orang, termasuk 44 korban di darat. Investigasi menunjukkan bahwa konfigurasi flap pesawat tidak diatur dengan benar sebelum lepas landas, kesalahan kecil yang berujung pada bencana besar. Tak lama setelah itu, pada awal tahun baru 2007, Indonesia kembali berduka. Adam Air penerbangan 574 dalam perjalanan dari Surabaya ke Manado pada 1 Januari hilang kontak dan jatuh di perairan Majene, Sulawesi Barat. Pesawat Boeing 737-400 ini membawa 102 jiwa yang semuanya tewas. Investigasi mengungkapkan bahwa kerusakan pada sistem navigasi Inertial Reference System (IRS) membuat pilot kehilangan arah. Peristiwa ini mengingatkan dunia akan pentingnya teknologi yang andal di kokpit. Hanya beberapa bulan setelah tragedi Adam Air, Garuda Indonesia penerbangan 200 mengalami kecelakaan pada 7 Maret 2007 di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat Boeing 737-400 ini mendarat dengan kecepatan terlalu tinggi, tergelincir keluar landasan, dan terbakar. Sebanyak 21 penumpang tewas dalam insiden ini, meskipun mayoritas lainnya berhasil selamat. Kesalahan prosedur pendaratan disebut menjadi penyebab utama insiden ini. Pada 7 Mei 2011, di Kaimana, Papua Barat, Merpati Nusantara Airlines penerbangan 898 menjadi sorotan setelah pesawat MA-10 buatan Cina jatuh ke laut dalam cuaca buruk. Seluruh 25 penumpang dan awak di dalamnya tewas.
Peristiwa ini memicu pertanyaan besar tentang keamanan pesawat-pesawat buatan Cina yang digunakan dalam penerbangan domestik Indonesia. Di penghujung tahun 2014, Indonesia kembali berduka dengan tragedi Air Asia, Indonesia. Penerbangan 8 Bandang 11. Pada 28 Desember, pesawat Airbus A320-200 ini jatuh di Laut Jawa dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura, menewaskan 192 orang. Investigasi menunjukkan bahwa kerusakan perangkat elektronik membuat pesawat kehilangan kendali. Tragedi ini mengguncang dunia penerbangan internasional dan menjadi bahan evaluasi besar terhadap prosedur perawatan pesawat. Wilayah Papua yang terkenal dengan medan pegunungannya yang sulit mencatat tragedi lain pada 16 Agustus 2015. Trigana Air Service, penerbangan 287 menabrak gunung dalam cuaca buruk, menewaskan seluruh 54 penumpang dan awak. Proses pencarian dan evakuasi di wilayah yang terpencil ini menjadi tantangan besar bagi tim penyelamat. Pada 29 Oktober 2018, Indonesia kembali menjadi berita utama dunia ketika Lion Air penerbangan 610 jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Pesawat Boeing 737 MAX 8 ini hanya terbang selama 13 menit sebelum jatuh ke laut, menewaskan 189 orang. Sistem MCAS yang bermasalah menjadi penyebab utama tragedi ini dan memicu penghentian global operasional pesawat jenis ini. Dan akhirnya, pada 9 Januari 2021, dunia penerbangan Indonesia terguncang oleh tragedi Sriwijaya Air penerbangan 182. Pesawat Boeing 737-500 ini jatuh di Kepulauan Seribu hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Jakarta. Sebanyak 62 orang menjadi korban, dengan penyelidikan yang menunjukkan masalah pada sistem throttle autopilot pesawat. Setiap tragedi ini membawa pelajaran penting bagi dunia penerbangan. Meski menyakitkan, kita berharap teknologi dan pelatihan yang lebih baik dapat mencegah insiden serupa di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan Kasih Paham Yuk. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.